Ananda Rahayu, perkenalkan nama saya Awang, siswa SMP One Earth School. Saat ini, dunia sedang dilanda kepanikan karena pandemi COVID-19. Oleh karena itu, saya ingin sharing tentang betapa pentingnya untuk tidak panik dan tetap tenang dalam menghadapi masalah ini bersama. Perkenalkan Jens Spahn. Beliau adalah Menteri Federal Kesehatan negara Jerman. Selama pandemi COVID-19 ini, beliau telah bekerja keras untuk melindungi rakyatnya. Malahan, kerja keras yang beliau lakukan sangatlah bagus. Sampai-sampai, negara Jerman diurutkan sebagai negara paling sigap dalam menghadapi virus corona, urutan kedua di dunia ini. Ketika beliau ditanya, apa sih langkah-langkah yang dilakukan Jerman sehingga bisa seperti itu? Lalu Mr. Spahn menjawab, 1. Jerman memang sudah dari dulu menyiapkan sistem kesehatan yang efektif dan efisien. Mereka juga mendidik banyak sekali dokter, perawat, tenaga kesehatan, dan juga menyiapkan alat-alat dan fasilitas-fasilitas kesehatan yang paling canggih. Dan alasan kedua adalah karena masyarakatnya. Beliau berterima kasih kepada masyarakatnya karena mereka memahami betapa berbahayanya pandemi ini, bukan karena disuruh-suruh oleh pemerintah, tapi karena pemahaman mereka sendiri. Selain itu, mereka juga tetap tenang dan sigap dalam menghadapi masalah bersama. Nah, lalu bagaimana dengan Indonesia? Lebih spesifiknya, masyarakat kita. Apakah semua dari kita telah memahami keadaan saat ini? Apakah kita semua sudah tenang? Apakah kita semua sudah sigap? Atau malah sebagian dari kita mempersulit keadaan? Di tengah upaya melawan sebaran COVID-19, dua kelompok massa justru terlibat bentrokan di Jalan Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu malam. Tawuran bedeng. Dalam sepekan, tercatat ada 11 tindak kriminalitas yang didominasi oleh narapidana bebas asimilasi. Menurut Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, musuh terbesar saat ini bukanlah coronavirusnya sendiri, melainkan rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. kenapa Indonesia yang disebut sebagai negara yang berbudaya dan bijak bisa masyarakatnya tidak mengerti kondisi yang melanda negaranya sendiri. Padahal sejak zaman dahulu, leluhur kita telah mengajarkan untuk tetap tenang dalam menghadapi masalah apapun. Tokoh-tokoh dunia seperti Lao Tzu, Dalai Lama, Gandhi, Nelson Mandela, bahkan Albert Einstein sendiri mengatakan pesan yang sama, bahwa ketenangan pikiran adalah kekuatan kita. Hanya saja kita tidak pernah sepenuhnya mengerti. Tetapi ada seseorang yang sudah lebih dulu mengerti pesan-pesan leluhur kita. Perkenalkan Guruji Anand Krishna. Beliau adalah seorang spiritual humanis dan penulis lebih dari 180 buku. Beliau lahir di Indonesia dan telah mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan kepada seluruh dunia selama lebih dari 30 tahun. Dan mengenai pandemi COVID-19, beliau berpesan, We have lost these small things, love, compassion, empathy, And this is the lesson that we have to learn from this coronavirus. Submit to the will of God, drop all philosophies, drop all these kind of nonsense questions about who created the world, the fact is that we are stuck in this world now. What are we going to do about this? Let's see it from the different angle now. First of all, this is the first time in the history that we are together. Let's see it from that angle. We have a common predator now, a common challenge to face. And let us face it responsibly. oleh karena itu, marilah kita gunakan energi dan waktu kita untuk melihat bahwa dunia meskipun sedang kesusahan, mulai bersatu. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan ingat, stay home, stay safe.